Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Ulfi Alfian dengan NPM 21100000079. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia. PHI adalah kepanjangan dari kata pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia, yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang dibuat dan mengikat seluruh masyarakat yang berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum tersebut bertujuan untuk memelihara, menjaga, menertibkan, dan mempertahankan ketertiban untuk keamanan dan perdamaian yang ingin dicapai bersama. Tata Hukum Indonesia dibuat oleh masyarakat Indonesia, yaitu pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia negara berdaulat. Sejarah Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia atau Susunan Hukum Indonesia adalah tatanan atau tata tertib hukum Indonesia guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru, yaitu hukum Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dengan penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum Eropa kontinental ini lebih mementingkan kodifikasi. Ilmu hukum kontinental ini sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Ius constitutum dan ius constituendum serta sumber hukum. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang. Dalam glosarium di buku yang sama, Sudikno menambahkan bahwa ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan masa mendatang. Kemudian dalam glosarium disebutkan bahwa ius constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat hukum yang menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya, peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum yang baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Penggolongan hukum. Ada dua jenis hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh, hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan. Menurut Profesor Muljatno, SH, hukum pidana adalah
bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, hukum perdata. Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya, istilah hukum perdata dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda, yakni Burgerlijk Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dengan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHP Perdata ini. Salah satunya, KUHP Perdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemah resmi dari Burgerlijk Recht yang aslinya masih berbahasa Belanda. Tentunya pengertian hukum perdata dan contoh pasalnya sangat beragam dan menarik untuk diulas. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki jus commune atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, hukum konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 sering dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Di Indonesia, hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Hukum acara. Hukum acara dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan. Adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum material, yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar mendefinisikan hukum acara sebagai cara mempertahankan sebuah hukum. Hukum acara pada umumnya mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut dengan strafredoring, dalam bahasa Inggris disebut criminal procedure law, dalam bahasa Prancis code introduction criminal, dan di Amerika Serikat disebut criminal procedure rules. Menurut Simon, berpendapat bahwa hukum acara pidana dibuat juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan hak untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Menurut Van Bemelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana.
Sumber hukum acara pidana, Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat 2. Susunan yang kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang pasal 25. Syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua, pasal ini mengatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya. Para hakim. Pasal 2, aturan perilihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah prosedur dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tata hukum positif sebuah negara. Sumber hukum acara perdata. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah undang-undang tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985, yang kemudian mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tetapi hukum acara perdata yang ada di dalam pasal tersebut tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak yang lain, yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk ke dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia yang dalam urusan dagang. Oleh karena itu, hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian, hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang. Hukum pertanahan. Hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dasar hukum peralihan hak atas tanah dan beberapa peraturan khusus yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah itu, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Statblad Nomor 104 Tahun 1960. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, yang dimuat dalam Statblad Nomor 58 Tahun 1996. Hukum perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukannya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.